Halo Sobat The Agri News. Semoga Sobat selalu sehat ya. Dalam video kali ini, kita akan membahas perbandingan kinerja perusahaan penerbangan asal Indonesia yakni Garuda Indonesia dengan perusahaan maskapai penerbangan dari Singapura yakni Singapore Airlines. Seperti kita ketahui bersama, Garuda Indonesia adalah salah satu maskapai penerbangan tertua dan masih menjadi maskapai kebanggaan dan andalan Indonesia hingga saat ini. Hingga kini, banyak pihak atau masyarakat masih mempercayakan pesawat Garuda sebagai salah satu moda transportasi udara baik untuk penerbangan domestik dan internasional. Meskipun perusahaan plat merah ini selalu dibayangi banyak masalah, seperti banyaknya kasus-kasus korupsi yang menimpa para petinggi dan pejabat Garuda. Hingga berita kerugian finansial yang dialami Garuda Indonesia akibat pengelolaan perusahaan yang tidak profesional atau kacau balau. Lalu bagaimanakah kinerja perusahaan Garuda pada tahun 2023? Untuk mengukur tingkat atau level persaingan Garuda, kita akan bandingkan dengan perusahaan penerbangan lain dari negara tetangga Singapura yakni Singapore Airlines. Secara struktur kepemilikan, Singapore Airlines dan Garuda Indonesia sama-sama berstatus perusahaan milik negara. Singapore Airlines masih dikendalikan oleh Temasek Holding yang merupakan perusahaan investasi milik Singapura dengan persentase kepemilikan mencapai 55%, sementara Garuda Indonesia masih dipegang oleh pemerintah Indonesia dengan kepemilikan saham mencapai 60%. Oke, kita mulai dengan sejarah singkat tentang Garuda Indonesia. Sejarah pendirian Garuda Indonesia dimulai pada tahun 1949 pada konferensi Meja Mundar di mana salah satu isi perjanjian konferensi tersebut menyatakan bahwa pemerintah Hindia Belanda wajib menyerahkan aset-asetnya kepada pemerintah Republik Indonesia termasuk armada pesawat milik Belanda yakni maskapai KLM-2B, kepada pemerintah Indonesia. Dan pada 21 Desember 1949, dilaksanakan perundingan lanjutan dari hasil konferensi Meja Bundar antara pemerintah Indonesia dengan maskapai KLM dari Belanda mengenai berdirinya sebuah maskapai nasional Indonesia. Pada akhirnya, Presiden Soekarno memilih dan memutuskan untuk memberi nama Garuda Indonesian Airways atau GIA sebagai nama maskapai Indonesia. Hingga pada tahun 1950, Garuda Indonesia resmi menjadi perusahaan milik negara Indonesia dan hingga saat ini pengelolaannya masih di bawah Kementerian BUMN. Seiring dengan perkembangan bisnis perusahaan, Garuda Indonesia memiliki beberapa anak perusahaan seperti Aerowisata adalah anak perusahaan Garuda yang berfokus pada dunia perhotelan Indonesia serta memiliki 5 bisnis utama, yaitu layanan makanan, hotel, perjalanan, transportasi, dan logistik. Kemudian ada Citylink, yang merupakan maskapai penerbangan bertarif rendah, low-cost airlines, dari Garuda Indonesia. Selanjutnya ada Garuda Cargo yang melayani ekspedisi atau kargo udara baik domestik dan internasional. GMF AeroAsia atau PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia yang berfokus pada di bidang perawatan pesawat terbang, perbaikan dan overhaul. Hingga tahun 2023, Garuda Indonesia memiliki 137 armada pesawat, yang melayani 21 rute penerbangan internasional dan 36 rute penerbangan domestik. Lalu bagaimana dengan Singapore Airlines? Singapore Airlines adalah maskapai penerbangan nasional Singapura yang berpusat di Bandara Changi yang didirikan pada Januari tahun 1972. Perusahaan ini merupakan hasil divestasi atau pemisahan usaha dari maskapai sebelumnya yakni Malaysia Singapura Airlines atau MSA yang dipisah menjadi Malaysia Airlines dan Singapore Airlines. Hal ini dilakukan karena Singapura memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1965 dari negara Malaysia. Hingga kini, jumlah armada pesawat yang dimiliki Singapore Airlines mencapai 142 pesawat yang melayani 73 destinasi penerbangan internasional. Hingga tahun 2023, total 23 juta penumpang sudah diangkut menggunakan maskapai Singapore Airlines. Selain itu, dari segi bisnis, secara umum, Singapore Airlines juga memiliki beberapa anak usaha yakni maskapai low-cost carrier yakni Tiger Airways Holdings dan Scoot. Kemudian, ada Singapore Flying College yang merupakan sekolah penerbangan yang berpusat di Singapura. Selanjutnya yakni SIA Engineering Company Limited yang mengkhususkan diri dalam layanan perawatan, perbaikan, dan pemeriksaan menyeluruh pesawat di kawasan Asia Pasifik. Dalam bidang ekspedisi dan pengiriman kargo, Singapore Airlines memiliki Singapore Airlines Cargo,
Serta Singapore Airlines memiliki saham sebesar 25% di maskapai asal India yakni Air India. Jika kita tadi sudah memberikan sedikit penjelasan singkat terkait data perjalanan bisnis singkat Garuda Indonesia dengan Singapore Airlines. Maka selanjutnya, kita akan membandingkan data keuangan dari maskapai Garuda Indonesia dengan Singapore Airlines. Dan variabel atau parameter yang kita bandingkan, yakni data total harta atau aset, total liabilitas atau hutang, total pendapatan atau revenue, serta laba bersih atau keuntungan bersih yang berhasil diraih. Semua data diambil dari Annual Report atau laporan tahunan perusahaan Garuda dan Singapore Airlines pada tahun 2023. Jika sobat menginginkan laporannya, kami akan berikan link atau tautannya. Pada perbandingan total assets atau harta antara Garuda Indonesia dengan Singapore Airlines tahun 2023. Perusahaan plat merah Garuda Indonesia memiliki total aset atau harta sebesar 6,7 miliar dolar Amerika atau setara dengan 107 triliun rupiah, sementara itu Singapore Airlines memiliki total aset atau harta sebesar 44,2 miliar dolar Amerika atau setara dengan 707 triliun rupiah. Pada perbandingan aspek liabilitas atau hutang. Pada tahun 2023, Garuda Indonesia memiliki hutang sebesar 8 miliar dolar Amerika atau setara dengan 128 triliun rupiah. Sementara itu Singapore Airlines memiliki hutang sebesar 13,4 miliar dolar Amerika atau setara dengan 214 triliun rupiah. Pada perbandingan pendapatan atau revenue tahun 2023. Pendapatan Garuda Indonesia pada tahun 2023 mencapai 2,9 miliar dolar Amerika atau setara dengan 46 triliun rupiah. Sementara itu, Singapore Airlines mendapatkan pendapatan yang jauh lebih besar senilai 19 miliar dolar Amerika atau setara dengan 304 triliun rupiah. Dan yang terakhir dari aspek laba bersih atau keuntungan bersih yang berhasil diraih pada tahun 2023. Dari segi laba bersih, kedua perusahaan pada tahun 2023 yang sama-sama menunjukkan kinerja positif dengan meraih untung atau laba bersih. Secara spesifik Garuda Indonesia meraih 251 juta dolar Amerika atau setara dengan 4 triliun rupiah, sementara itu Singapore Airlines memperoleh laba bersih yang jauh lebih besar yakni 2,6 miliar dolar Amerika atau setara dengan 41 triliun rupiah. Tentunya jika kita lihat, nilai keuntungan dari Singapore Airlines lebih besar 10 kali lipat dibandingkan laba bersih dari Garuda Indonesia. Itulah tadi perbandingan dari segi kinerja bisnis perusahaan antara Garuda Indonesia dengan Singapore Airlines. Jika kita rangkum bersama, kita bisa lihat bahwa Singapore Airlines masih unggul dalam kinerja karena memiliki total assets, pendapatan, dan laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan dengan Garuda Indonesia. Sementara Garuda Indonesia sendiri masih memiliki permasalahan karena nilai hutang. Liabilitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan harta atau utang yakni nilai hutang 8 miliar dolar Amerika lebih tinggi dibandingkan asetnya sebesar 6,7 miliar dolar Amerika. Itulah informasi singkat mengenai perbandingan kinerja Garuda Indonesia dengan Singapore Airlines pada tahun 2023. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.